Yang masalah itu begini, karena suami tidak paham perannya sebagai pemimpin, istri juga kurang paham kalau dia dipimpin. Suami memimpin istrinya, mengayomi, menyayangi, mendampingi, menasihati, mendidik. Banyak mana pimpin? Karena Allah angkat. Berarti kalau ada suami yang tidak menyayangi istrinya, yang tidak mau memimpin istrinya, keluarganya, berarti dia sudah menghilangkan fitrahnya sebagai suami. Berarti dia melanggar fitrah dia. Apalagi dia menzalimi istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para ustadz, para ulama, seluruh jemaah subuh Masjid Agung Al-Mutakin Pasaman Islamic Center yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali adalah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa hadir salat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Kami beri judul tausiah kita pagi ini adalah kepemimpinan dalam keluarga. Ayat ini Bapak adalah salah satu ayat yang membahas kajian hukum-hukum dalam berkeluarga. Kalau bahasa kami di kampus sama Ustaz Dil Fajri, ahwalus saksiyah. Jadi hukum atau dalil yang membahas tentang persoalan rumah tangga atau berkeluarga. Ini perlu kita ulang-ulang Ibu dan Bapak, karena persoalan rumah tangga itu kita semua tahu kadang begitu rumit.
Kenapa rumit? Nah, bisa jadi karena satu pihak suami atau istri tidak menjalankan dengan betul atau tidak paham dengan mana yang menjadi haknya, mana yang menjadi kewajibannya. Melalaikan kewajiban. Itu terjadi pada suami atau istri. Sama awak ibu dan bapak. Kadang lalai. Di satu sisi bisa diselesaikan elok-elok. Hari ini bermasalah, nah bisa elok lama dia. Babuku bermasalah ya bebo. Nah, bisa suruh makan sahur mesranya balik. Sebentar. Tapi ada keluarga yang lain ibu dan bapak bermasalah satu hari, tidak selesai. 2 hari makin parah, seminggu makin rumit, sebulan makin susah gitu. Sehingga akhirnya berujung ke pengadilan agama. Terjadilah perceraian. Lalu ibu bapak, maka kami tertarik ingin membahas kajian ini karena kebetulan kami adalah dalam dinasnya yang selalu hari-harinya berhubungan dengan para pengantin, para ibu bapak yang kadang-kadang kontrol curhat dengan persoalan keluarganya. Karena Pak penghulu keluarga. Jadi mari kita ulang balik ayat ini ibu bapak. Di dalam surat An-Nisa 34 ini ada beberapa pesan penting yang mari sama-sama pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang pertama, apa kata Allah? Laki-laki itu, para suami itu, berarti awak ke bapak, qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah pemimpin bagi perempuan, bagi istri. Ini adalah jabatan utama kita bapak-bapak yang diberikan oleh Allah. Bukan melalui SK manusia, tidak. Tapi Allah yang mengangkat suami-suami jadi pemimpin. Nah ibu-ibu, nah bu, walaupun surah ini An-Nisa, tapi yang pemimpin dalam keluarga menurut Al-Quran adalah suami. Ini saja dulu ibu bapak. Kalau paham awak yang cieko dulu, itu sudah menyelesaikan sebagian besar persoalan rumah tangga. Yang masalah itu begini, karena suami tidak paham perannya sebagai pemimpin, istri juga kurang paham kalau dia dipimpin. Suami tidak paham makna pemimpin. Pemimpin itu apa maknanya bapak? Suami memimpin istrinya, mengayomi, menyayangi, mendampingi, menasihati, mendidik. Banyak mana pemimpin? Karena Allah angkat. Berarti kalau ada suami yang tidak menyayangi istrinya, yang tidak mau memimpin istrinya, keluarganya, berarti dia sudah menghilangkan fitrahnya sebagai suami. Berarti dia melanggar fitrah dia. Apalagi dia menzalimi istrinya. Itu saja dulu Pak. Mari kita hayati. Karena suami yang sebagian persoalan itu tidak paham, sedang dia pemimpin yang harus mencintai, mengayomi, menyayangi, membela istrinya, tapi yang terjadi sebaliknya. Sehingga istri itu hilang melihat contoh wibawa suami itu tidak ada di depannya. Makanya malawannya kadang bapak. Itu dari kami suami. Ibu-ibu paham yuk. Ibu adalah orang yang dipimpin. Tidak boleh ambil alih pemimpinan kamu. Namanya kita yang dipimpin sebagai istri harus tahu dengan perannya. Kalau dipimpin bu, suara tidak boleh karya dari suaminya bu. Nah, tidak boleh. Karena kita dipimpin harus rendah hati. Dan fitrah ini ibu tidak bisa ditukar dalam kondisi apapun. Maksudnya, ibu-ibu walaupun lah sadang kini bakar rajo, walaupun bisa mencari pitih lebih banyak dari suami, suami sedang sakit,
Kalau tak di rumah, ibu tidak bisa mengambil alih pemimpin tadi. Perintah-perintah ke suami. Pak, cuci kain. Pak, belanja ke pasar. Tidak bisa. Itu durhaka, ibu. Tidak bisa. Jadi istrinya ada yang merasa, karena dia merasa mencari pitih awak yang banyak di rumah Pak. Ini apa harus patuh perintah awak? Tidak bisa. Berarti melanggar kontrak, melawan perintah Tuhan. Karena kan istri itu suami jengkel dia kan. Nah, pulang ke rumah karena dia merasa itu istri yang memimpinnya, menyuruh-nyuruh suami, memerintah-merintah suami. Jangan dilarang. Berarti yang pertama pesan ini adalah mari kita semua pahami suami adalah pemimpin bagi istrinya. Satu ibu. Lalu yang berikutnya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di. Ini menjawab bahwa kok suami itu jadi pemimpin. Kenapa bukan istri yang jadi pemimpin? Apa kata Allah? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di. Karena Allah sudah melebihkan mereka suami itu dibandingkan yang lain istri-istrinya. Jadi ibu, ditafsirkan ini salah satu penafsirannya, dilabihan kami suamiku dari istri. Setidaknya dalam dua bentuk. Nah, ini diantaranya ada penafsiran lain. Setidaknya kelebihan kami itu secara fitrah ada dua macam. Yang pertama suami karena dia laki-laki, ibu, bapak, dia dilebihkan oleh Allah dalam bentuk kekuatan tenaga. Nah, mangkek nambarek-barek lebih kuat kami dari ibu, ya bu, itu secara fitrahnya lebih kuat. Membawa beban yang berat, kuat, lebih kuat karena Allah berikan kelebihan tenaga. Karena itu dia punya peran bisa melindungi istrinya. Lalu yang kedua, Allah lebihkan kekuatan akal pemikirannya. Dia bisa menyelesaikan persoalan yang rumit 1, 2, 3 banyak. Masih bisa jalan akal sehatnya, bisa mengurai masalah yang lebih berat. Itu fitrah ibu ya. Tapi kalau istri bukannya ibu tidak bisa menyelesaikan masalah, kalau istri ibu kebanyakan kalau ada masalah yang keluar ayamato gitu, ya bu, yang keluar perasaan. Masalah kok tidak bisa diselesaikan dengan perasaan, harus kuat akal pikiran. Itulah yang saketek dilabihan kepada kami suami, karena ketika menghadapi persoalan anak, persoalan kantor lain-lain, ini dilebihkan para suami di sisi dia mengatur, bisa mengatur persoalan-persoalan rumit. Itu diantaranya, walaupun mungkin ada kelebihan lainnya. Jadi karena itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, lalu wabima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami jadi pemimpin dijauh oleh Allah dalam ayat ini? Karena suami itu memberikan nafkah dari hartanya. Dari ayat ini, potongan itu Pak, pahamlah itu bahwa secara agama yang wajib mencari nafkah adalah itu, Pak. Wajib suami mencari nafkah. Nggak istri dong gitu. Suami kita, Pak. Di beban kita lah kewajiban cari nafkah. Nafkah yang lahir kita cari. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini ayat lain. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi orang atau bagi ayah yang dilahirkan untuknya anak. Ini maksudnya adalah bagi bapak. Rizquhunna, dia wajib mencari rezeki. Wa kiswatuhunna, mencari atau membelikan pakaian dengan jalan yang ma'ruf. Cari pakaian, nafkah, itu kodenya ma'ruf, Pak. Cari yang halal, yang baik. Jangan cari yang haram, dari harta yang haram. Karena nanti kalau dibuat keluarga, itu yang kadang membuat rusak rumah tangga. Aneh, karena uang haram yang dibawa ke rumah. Gitu. Jadi karena kewajiban suami mencari nafkah, itulah ini salah satu kenapa suami jadi pemimpin. Pertanyaannya, Ibu, kalau kami mencari lomba, Ustaz,
Boleh, Bu. Istri yang mencari membantu suaminya adalah tambahan tugas mulia yang gadang pahalanya. Boleh. Apalagi persoalan sekarang. Boleh. Istri mencari uang digunakan untuk keluarga, itu sangat boleh. Ini tambahan plus bagi ibu. Sebagaimana Khadijah lah yang memberikan support keuangan yang banyak karena kekayaannya ibu, membantu dakwah Rasul. Jadi tambahan ibadah. Tapi ibu tidak wajib. Yang wajib suami. Tapi kalau ibu mencari menambah itu adalah mendapatkan tambahan nilai ibadah, gadang pahalanya. Apalagi kini ibu, kadang-kadang lah maka raja suami tidak cukup ya bu. Lah berdua mencari tidak cukup jadi. Di sini perlu kita bagaimana kesabaran, bagaimana kita mengatur persoalan. Jangan beko bacakan diulah pitin. Karena bisa aja bapak lah ada rezeki kadang bacakan gitu. Lah keluar THR bacakan diulah THR keluar. Inilah bagian-bagian persoalan. Nah, ibu apa yang dimuliakan Allah? Lalu apa kata Allah lagi? Nah, fasolihan. Maka mereka dibagi ibu di dalam ayat ke istri itu dua bentuknya. Yang harus bapak paham gitu. Nah, yang pertama istri yang solehah, yang kedua istri yang durhaka. Digambarkan di sini. Nah, bentuknya istri yang solehah. Fasolihatu qanitatun. Istri-istri yang solehah itu yang pertama dia qanitat. Dia taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Ini penafsiran dalam lain. Jadi istri satu taat pada Allah juga taat pada suami. Taatnya pada Allah semua disuruh dia lakukan. Sholat, puasa, artinya dia menjalankan perintah Allah. Dilarang oleh Allah, dijalankan. Taat pada suami, diajak oleh suami karena nelo, dia taat. Di kamu saja semua berjamaah lah di, yuk bang, ayo, pacik tangan kamu saja ibu ya, ibu lihat pacik tangan kamu saja suami ibu, pak, walaupun tutu tidak ada pak gitu kan, mesra lah, udah mudah-mudahan bisa kalah lah, ini halal gitu. Yang mudah-mudahan yang tidak halal aja dia berbuat dosa mau dia, kok kalah pula kita. Ibu sekali-kali mesra-mesra dan saja ibu pagi deh, beko pulang saja maraton mesra-mesra gitu, pacik tangan jalan maraton. Tujuan ke orang lain kemesraan kita tidak masalah. Sebagai dakwah kan. Ini contoh. Lah wanita patuh kepada Allah, patuh pada suami. Karena bagian istri saleh itu adalah diantaranya adalah dalil ciri-ciri istri saleh itu. Yang pertama setiap saat dilihat oleh suaminya bisa menyenangkan mata. Ya ibu, setiap dilihat baru ibu dek suami senang saja mencari. Pulang ke raja lah panik udawa, pulang ke rumah buka je pintu baru nampak orang rumah mana sana. Dicari aja baru ibu. Inilah istri salehah. Ini bisa ibu tuh. Tampillah yang menyenangkan bagi suami. Kok pakainya rancak? Lah mandi, kalau tahu pulang suami mandi dulu buat deh. Pakailah kok pakai lip, pakai harum-haruman. Kan tambah lihat gitu. Ibu kalau ke pasar ranca-ranca, pagi beralih ranca-ranca, di rumah baju sembarangan gitu. Tak lama mandi, suami pulang. Sini ikut kadang mau mbak suami ndak betah gitu. Ya cari di luar yang menyenangkan matanya. Makanya mata suami ibu itu amankan dulu. Ibu, amankan mata suami awak. Boleh nak lihat matanya ibu keluar. Bagaimana caranya? Tampillah menyenangkan mata suami. Lejale bu, lejale bu. Nah, jangan cakap ya karena senang mata suami. Ibu yang jadi dilihat senang matanya, diperintah patuh. Dia pandai terima kasih. Kalau suami tidak ada, maka dia pandai menjaga dirinya. Itulah istri yang soleh. Kalau rumah irama, lembah coba ini. Ibu apa? Boleh banyak nyanyi sakit ibu? Boleh pak? Izin ya pak ya. Kau nak rancak kan biar anda. Tentang istri solehah ya pak dokter. Rupanya istri solehah kau dari orang rumah irama bu, itu perhiasan terindah.
Nggak ada perhiasan lain yang rancak dibanding istri yang soleha. Keceknya Bu ya. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang soleha. Ya Bu, itu tambahan Bu. Ada lagi 2 bait lagi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Ya Pak, itu istri beriman. Bisa jadi kawan dalam tiap kesusahan, jadi hiburan gitu. Bukan tiap kesusahan menjadi nambah masalah sakit kapan gitu. Itulah istri yang soleha. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Jadi Bu, kalau dia soleha, itu. Nah, ini istri yang soleha. Jadi salah satu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dia juga menjaga dirinya karena Allah sudah jaga. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa kata Allah? Nah, wallati takhafuna nusyuzahunna. Jadi kalau istri itu beko salehah, sana apa? Tapi ada beko istri yang nusyuz. Ba'a caranya apa-apa? Oh, mana nusyuz? Istri yang melawan, yang pembangkang, tidak patuh ke suami. Ba'a caranya Pak? Langsung caraian? Enggak. Ada 3 tahap. Jadi apa-apa tidak boleh murah mengecek cara ya Pak. Ya Pak, ya izin ya Pak. Saketek salah dan carain kau tidak boleh Pak. Samba pabukon asin langsung kalau talak carai tidak boleh. Jadi wallati takhafuna nusyuzahunna, kalau istri itu nusyuz, kita khawatir terhadap pembangkangannya, maka tampuah dulu 3 cara. Yang pertama faizuhunna, nasihati lelo dulu. Ada kajian ndak batu, nasihati lelo. Ndak mau semayang dia salah dulu. Kalau rumah biasanya buka jilbabnya kan? Kalau rumah kapasa ndak nyututi auratnya, elok dulu. Walaupun itu salah, nasihati dulu faizuhunna, nasihati dengan baik. Lalu ndak mau nasihati dengan baik, lah berusaha suami apa-apa, ndak amahnya patuah wahjuruhunna fil madhaji'. Lah cara yang kedua adalah maka tempuh dengan pisah ranjang. Pisah tempat tidur. Jadi Bebo, rupanya pisah ranjang kok cara yang ditunjukkan Al-Qur'an untuk secara psikologis. Istri kalau dia normal, kalau dia baik pun apa? Kalau beko suaminya lah memisahkan diri, lah dingin istilahnya kan, tidak disikapi, diabaikan nih Ibu, capek sadar. Berarti udawa sedang tidak berkenan jawab. Evaluasi diri. Akulah salah wa. Ya biar apa? Pisah dulu ya Pak. Jangan langsung keluar rumah, pisahnya dalam rumah yang sama gitu. So beko kalau taraso beko elok boleh tinggal pindah aja lewat nah, tidak payah lagi. Kalau masih tidak bisa, watribuhun, pukul dia. Ibu, pernah tidak dipukul suami Ibu? Pukul. Tapi ini jangan salah paham Pak. Menasihati suami langkah ketika kalau dia nusyuz, pukul ini ada kriterianya, pukulan yang mendidik, pukulan kasih sayang, tidak boleh di muka wajahnya, tidak boleh meninggalkan bekas. Nah, coba yang Pak, memukul tapi tidak pakai. Tapi pukulan kasih sayang sekedar menasihati untuk agar istri itu kembali nanti lagi. Nah, kalau bekolah balik ini kita cukupkan karena saya lihat wajah Bapak sudah melihat jam gitu. Berarti sudah resah kan? Nah, kita percepat kan? Jadi akhir ayat, fa in ata'nakum fala tabu alaihin sabila. Kalau bekolah coba dinasihati, lah coba pisah ranjang, lah dipukul yang
mendidik tadi, lah patuhnya kau balik apa? Kalau dia sudah kembali taat, kembafa'in ata'nakum, kalau dia sudah kembali taat kepada engkau, fala tabu alaihinna sabila. Jangan wak cari-cari balik masalah patang. Lah elok rumah Pak, jangan dicuki ayo masalah nang lamol. Ini lah elok kan? Masalah lama tidak boleh diungkit lagi. Tutup persoalan itu karena kita lihat istri itu sudah kembali patuh. Nah, lalu akhir ayat innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Inilah ibu-ibu kajian kita subuh ini, makna kajian dalam surat An-Nisa ayat 34 ini, dengan harapan mudah-mudahan kalau ibu bapak paham dengan peran masing-masing, insya Allah rumah tangga kita akan aman. Kita berdoa mudah-mudahan di sisa kehidupan kita ini ibu bapak, rumah tangga awak bapak dan ibu istri mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena tahu ibu bapak, karena tidak menjamin walaupun dia muda 10 tahun aman rumah tangganya, di akhirlah tuh kadang berpisah. Itu banyak sekarang Bu. Jadi hati-hati, tetap pertahankan rumah tangga kita, jangan sampai runtuh, sampai bubar karena suamilah yang menjadi pemimpin itu. Ketika gelombang badai lautan itu menghantam rumah tangga kita, kita tetap kuat pertahankan keluarga kita. Jangan sampai atau mau untuk dipisahkan. Terima kasih banyak, maaf berdampak. Kami akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.